Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Kalista Rahab, mewakili teman-teman dari kelompok saya untuk menyampaikan terkait dengan tugas akhir mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas Offering A 2018. Di sini kami mengangkat judul program yaitu Intervensi Program Sex Education untuk mencegah perilaku seksual menyimpang pada kalangan mahasiswa di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar. Selamat mendengarkan. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu Abror Aulia Hidayat, Abdul Munajat Ahmad, saya Adinda Kalista Rahab, dan Andrianus Tejo Kusumo. Kami sendiri berencana untuk melaksanakan intervensi di salah satu lembaga di Kota Malang, yaitu di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar, yang merupakan lembaga pendidikan non-formal berbasis pesantren bagi kalangan mahasiswa yang mengedepankan pendidikan berkualitas, kemandirian, dan ilmu-ilmu agama. Dengan visi misi dari organisasi ini yaitu menciptakan generasi unggul penerus bangsa yang profesional dan religius. Setelah kami menemukan tempat di mana kami akan melakukan intervensi, tak lupa kami juga melakukan metode analisis kebutuhan. Yang pertama, kami merancang pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif berupa survei dan kualitatif berupa wawancara individu. Survei yang akan kami lakukan menggunakan skala dengan jenis skala yaitu skala Likert. Serta jenis asesmen yang kami gunakan adalah need assessment dan capacity assessment. Rencananya, kami akan melakukan program ini sekitar bulan April hingga Mei 2021 dan dilakukan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar di Kota Malang. Subjek yang menjadi tujuan kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar sekitar 10-15 orang yang dipilih menggunakan purposive sampling. Dan yang terakhir, kami melakukan analisis data yang menggunakan analisis kuantitatif berupa analisis deskriptif dan komparatif. Baiklah teman-teman, kita sampai kepada identifikasi masalah. Kelompok kami menemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh para santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar. Beberapa permasalahannya tersebut antara lain, yang pertama, beberapa santri menyimpan atau mengakses laman video porno. Alasan terjadinya hal tersebut ditemukan adanya rasa penasaran dan dorongan dari dalam diri yang tidak bisa mereka kendalikan. Karena dapat dipahami pula bahwa remaja sendiri lebih tertarik kepada materi seks yang berbau pornografi dibandingkan dengan materi seks yang dikemas dalam bentuk pendidikan. Dan untuk permasalahan yang kedua, kami menemukan bahwa adanya kecenderungan para santri melakukan masturbasi, dan hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Setelah kita melihat beberapa permasalahan yang dialami para santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar, kemudian kita merumuskan masalah. Kita melihat bahwa sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar, yaitu berusaha untuk menciptakan generasi unggul yang profesional dan religius, dan dalam pelaksanaan menjalankan visi dan misi tersebut, lembaga ini juga berusaha untuk mengembangkan dan mempersiapkan santri untuk menjadi akademisi yang memiliki kefahaman dalam beragama. Maka fokus permasalahan pada metode intervensi kelompok kami adalah untuk mengatasi perilaku-perilaku seksual menyimpang di antara remaja santri, yang merupakan hal yang kita bisa tahu bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diterapkan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan rancangan program. Landasan dari gagasan program kami adalah berdasar dari kebutuhan remaja akan pendidikan seksual. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan seks yang tepat serta membantu dalam mengurangi perilaku seksual menyimpang, terutama masturbasi yang dilakukan para santri di pondok pesantren sasaran.
Nama dari gagasan intervensi kami yaitu Program Sex Education untuk mencegah perilaku seksual menyimpang pada kalangan mahasiswa di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Kautsar. Bentuk dari program ini yaitu psikoedukasi yang bertujuan untuk menekan atensi serta mencegah terjadinya perilaku seksual menyimpang di kalangan santri. Peserta dari program ini adalah 50 santri putra dan putri dari lembaga sasaran yang akan diberikan psikoedukasi melalui modul pendidikan seks dan manajemen kontrol diri. Ada 3 tahapan dalam pemberian materi. Yang pertama yaitu tahap sosialisasi dan introduksi mengenai pendidikan seks dan manajemen kontrol diri. Kemudian tahap pengajaran yang dilakukan dengan metode FGD atau Focus Group Discussion, di mana santri akan dikelompokkan menjadi 4-5 kelompok dengan 1 orang dari tim sosialisasi di dalamnya. Selanjutnya adalah tahap aplikasi, di mana peserta diminta untuk menerapkan manajemen kontrol diri dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan jadwal kalender yang akan dikontrol setiap minggu. Sebagai informasi, kegiatan ini akan dilakukan antara bulan April hingga Mei, menyesuaikan dengan kalender kegiatan PPM Al-Kautsar. Tahapan pelaksanaan dari program ini direncanakan sebagai berikut. Di hari pertama, kami akan memberikan materi ceramah mengenai pendidikan seks dengan hasil yang diharapkan peserta mampu memahami mengenai pentingnya mengontrol perilaku seksual di kehidupan sehari-hari. Di hari kedua, kami akan memberikan sosialisasi dan diskusi mengenai perilaku menyimpang seksual dan pendidikan seks melalui focus group discussion. Diharapkan peserta dapat saling bertukar pengetahuan yang didapat dari sesi sebelumnya dan memahami bahaya serta cara mengontrol diri dari perilaku seksual menyimpang. Di hari ketiga, peserta sudah bisa memulai melakukan pengaplikasian materi tentang pendidikan seks dan manajemen kontrol diri di kehidupan sehari-hari. Terakhir, untuk mengetahui hasil dari intervensi ini, maka diperlukan sebuah evaluasi. Untuk melakukan sebuah evaluasi, maka perlu diadakan analisis data dari pretest dan posttest. Instrumen pretest dan posttest yang digunakan dalam intervensi ini adalah berupa angket yang bersifat self-report mengenai perilaku masturbasi yang terdiri dari 12 butir pertanyaan. Evaluasi dari posttest sendiri akan menggunakan rumus T-test untuk menghitung keefektivitasan perlakuan yang diberikan pada subjek penelitian. Oke, sekian paparan presentasi program intervensi kami. Terima kasih telah memperhatikan. Jaga terus kesehatan seksual, konsumsi konten-konten positif, dan penuhi bumi dengan kebahagiaan. Sekali lagi, terima kasih. Kami akhiri. Bye-bye semua.